Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan analisis web dengan software data. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky, NIM 082. Langsung saja ke prakteknya. Pertama kita import datanya dari Excel, data path analysis, lalu di open. Kita pencet yang import first row as variable names. Oke. Nah, selanjutnya kita ke rumus path. Ini yang pertama itu variable awareness dengan tutup kurung. Selanjutnya buka kurung lagi, expression dengan edu selanjutnya buka kurung lagi, expression dengan awareness, dan ini tutup kurung, expression dengan 1, 2, 4. Cukup ya. Kalau sudah kita enter. Nah, ini adalah analisis menggunakan path. Selanjutnya analisis regress. Nah, ini dia ada merupakan output dari analisis regress. Bisa dilihat di sini. Baik, selanjutnya kita akan membuat bagian analisis SEM. Ini langsung ke sini saja. Kita kursor ini kita ganti box. Kita buat sesuai variabel yang ada. Lalu kita buat panahnya. Terlalu panjang warnanya. Nah, ini lalu ke sini. Itu yang buat transaksi karena belum Nah, lalu kita masukkan variabelnya sesuai.
Nah, bisa dilihat jadi seperti ini bagian analisis shape-nya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ini dilanjut dengan saya dengan Usatun Hasana dengan NIM 0022. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil output yang telah dikerjakan, yaitu HTS1 dengan C square sama dengan 29,20 dengan probabilitas C square 0,00. Dengan interpretasi pada tabel di atas diketahui nilai probabilitas C square sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Model terdeteksi heterokedasitas berarti tidak lolos. Soal 1. Interpretasi pada tabel di atas diketahui nilai probabilitas dengan nilai 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Model ini tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat normalitas, berarti dikatakan tidak lolos. FPIF. Dengan interpretasi pada tabel di atas diketahui nilai mian PIF sebesar 1,09, berarti lebih kecil daripada 10, yang berarti model ini tidak terdeteksi multikoliniaritas, berarti dikatakan lolos. Selanjutnya HTS E2. Pada C square dengan nilai C square sama dengan 0,19 dengan nilai probabilitas C square dengan nilai 0,6657. Dengan interpretasi pada tabel di atas diketahui nilai probabilitas C square sebesar 0,60 lebih besar daripada 0,05. Maka model terdeteksi berarti dikatakan lolos. Soal E2. Dengan interpretasi pada tabel di atas diketahui nilai probabilitas dengan nilai 0,396 lebih besar daripada 0,05. Maka model memenuhi syarat normalitas, berarti dikatakan lolos. Dengan VIF-nya yaitu interpretasi pada tabel di atas diketahui nilai mian VIF sebesar 1,09 lebih kecil daripada 10, yang berarti model ini tidak terdeteksi multikoliniaritas, berarti dikatakan lolos. Selanjutnya akan menjelaskan HTS E3. HTS E3 dengan nilai C square sebesar 15,67 dengan nilai probabilitas C square dengan nilai 0,001. Dengan interpretasi pada tabel di atas diketahui nilai probabilitas C square sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maka model terdeteksi heterokedastisitas berarti dinyatakan tidak lolos. Interpretasi pada tabel di atas diketahui nilai probabilitas 0,005 lebih kecil daripada 0,05. Maka model ini tidak memenuhi syarat normalitas, berarti dikatakan tidak lolos. Selanjutnya PIF. Dengan interpretasi pada tabel di atas diketahui nilai mian PIF sebesar 1,06 lebih kecil daripada 10, yang berarti model ini tidak terdeteksi multikoliniaritas,
Berarti dinyatakan lolos. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari interpretasi dari kelompok kami, yaitu bisa dilihat dari HTS E4 seperti ini. Interpretasinya yaitu pada tabel di atas diketahui nilai prop lebih dari C2 sebesar 0,340 lebih besar 0,05, maka model terindeksi lolos. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di tabel ini interpretasinya yaitu pada tabel di atas diketahui nilai prop lebih besar Z 0,866 lebih besar 0,05, maka model memenuhi syarat normalitas atau lolos. Nah, selanjutnya yaitu bisa kita lihat di sini. Nah, interpretasinya yaitu pada tabel di atas diketahui nilai min VAF sebesar 1,09 kurang dari 10, yang berarti model ini tidak terindeksi multikolonialitas atau lolos. Nah, lanjut yaitu kita bisa melihat pada gambar ini. Nah, variabel edu sebesar 0,002 memengaruhi secara langsung Rizka version secara parsial. Variabel edu sebesar min 7,8 memengaruhi secara tidak langsung Rizka version melalui awareness sebesar 0,24. Kemudian variabel xp sebesar 0,002 memengaruhi secara langsung Rizka version secara parsial. Kemudian variabel exp sebesar 0,44 memengaruhi secara tidak langsung Rizka version melalui awareness sebesar 0,24. Variabel org sebesar min 0,017 memengaruhi secara langsung Rizka version secara parsial. Lanjut, variabel org sebesar min 3,8 memengaruhi secara tidak langsung Rizka version melalui awareness sebesar 0,24. Variabel infoclimate sebesar min 0,036 memengaruhi secara langsung Rizka version secara parsial. Lanjut, variabel infoclimate sebesar 0,18 memengaruhi secara tidak langsung Rizka version melalui awareness sebesar 0,24. Kemudian variabel edu sebesar 0,031 memengaruhi secara tidak langsung Rizka version melalui Rizka perception sebesar 0,28. Lanjut yaitu variabel x sebesar 0,15 memengaruhi secara tidak langsung Rizka version melalui Rizka perception sebesar 0,28. Lanjut, variabel org sebesar 0,26 memengaruhi secara tidak langsung Rizka version melalui Rizka perception sebesar 0,28. Yang terakhir yaitu variabel infoclimate sebesar 0,28 memengaruhi secara tidak langsung Rizka version melalui Rizka perception sebesar 0,28. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kelompok kami, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.